Bapak Dr. Ahmad Wiyagus beserta jajaran di UPT Puskesmas Y Halim 2 Bandar Lampung. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Benyamin Paulus Octavianus, SPP FPSR beserta jajaran di UPT Puskesmas Y Halim 2 Bandar Lampung. Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Benyamin Paulus Octavianus, SPP FPSR beserta jajaran dimulai kepada Tenaga Bunda Haji Eva Diana, DPP Puskesmas Y Halim 2 Bandar Lampung. Ada banyak seperti ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wakil Gubernur Lampung, Ibu Dr. Zuhratul Wala. Tingginya kasus TBC di Lampung mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus Selasa siang meninjau pelayanan kesehatan di Bandar Lampung. Wamenkes Benyamin Paulus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan Wali Kota Eva Duyana meninjau Puskesmas Y Halim 2. Rombongan melihat langsung berbagai fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari ruang rawat anak dan perempuan, ruang gawat darurat, hingga layanan kesehatan gigi dan mulut. Ada ya. Ini labnya, boleh lihat labnya, misi. Oh, sudah ada TCM ya di sini ya? Sama. Ininya ya. Hebat ya, semuanya sudah ada kamar mandi dalam ya. Ya. Tapi memang keterisiannya nggak terlalu banyak ya. Enggak. Jadi sifatnya yang dirawat yang emergensi aja lah, diare, panas. Kalau misalnya parah baru kita bawa ke rumah sakit kita. Jadi 31 Puskesmas, 16 rawat inap. Yang diobatin yang sakit, sumber penular, sudah tahu TBC penyakit menular, yang diobatin cuma yang sakit. Calon sakit nggak pernah diperiksa, jadi tahun depan yang ketularan tuh yang sakit gitu terus. Nah tahun ini Pak, saya sudah minta Pak Presiden sudah dikasih anggaran itu naik kita beresin. Saya datang ke Lampung ini karena apa sama Bu Eva, saya kenapa yang punya wilayah kan Kemendagri. Saya ini terus terang aja kaget waktu dari Kemendagri kan paparan TV. Lah kok sudah hebat banget, saya kaget ternyata Kemendagri itu punya kisah berantas TV itu udah program negara. Nah, sekarang saya bilang kalau Kemendagri udah buka pintu, yang bidang kesehatan strateginya yang bener dong. Loh kan beliau bukan dokter, kok nggak berhasil, jadi beliau marah dong. Kenapa kok tiap nggak beres-beres gini, artinya kan dia marah. Nah, saya jalan Pak, ini strategi kita ada yang kurang pas. Masyarakat itu cuma mau ke dokter kalau dia sakit. Sementara kita ini mencegah orang sakit, sudah tahu penyakit menular. Jadi nanti termasuk kusta sama yang lain-lain kita beresin ya. Sekalian ya, kan kusta lebih gampang. Di COVID cuma sekali minum. Kalau TB kan masih 12 kali nih. Tapi kalau ini memang sekali. Kendalanya izin Pak, di Bandar Lampung ini kadang-kadang TBC itu mereka tuh takut Pak, malu. Makanya Ya karena itu kan nggak ngerti. Karena sekarang kena udah 2 tahun ini kita sosialisasi terus bahwa sakit TBC ini nggak perlu ditakutkan, bisa sembuh. Kuman kok. Ya, Ya kan? siap. Dan ini alhamdulillah kita lakukan. Makanya nanti waktu Ya, kita siap. lakukan ini namanya CKG. Ya. Yang kita lakukan serbu nih. Cek kesehatan gratis. Nanti Ibu Prima akan jelasin. Usai meninjau layanan kesehatan di Puskesmas Y Halim 2, Wamenkes Benyamin Paulus Octavianus memberi arahan terkait penanganan TBC kepada jajaran pemerintah kota dan para kader kesehatan. Pertemuan berlangsung di Aula Gedung Semergu Pemkot Bandar Lampung, dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani Jausal. Menguatkan komitmen dalam aksi nyata sebagai upaya
percepatan eliminasi tuberkulosis yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kami mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Menteri, Bapak Wamen dan juga dari Wamen Kemendagri dan juga Wamenkes dan juga Bapak Ibu dari pusat yang hadir pada saat ini. Ini satu kehormatan bagi kami sudah hadir ke sini. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung bisa menjadi contoh untuk tuberkulosis yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak dan alhamdulillah Pak Wamen yang saya hormati juga dalam kesehatan merupakan salah satu program prioritas Kota Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung ini dari 20 kecamatan kita ada 31 puskesmas, 51 pustu, 126 kelurahan ini sudah bergerak dan semua organisasi yang ada di Bandar Lampung semua bergerak untuk melakukan tuberkulosis supaya turun di Bandar Lampung, ibu kota provinsi ini. Dan juga kita selalu berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung dan alhamdulillah Kota Bandar Lampung banyak sekali masukan dan saran dari Bapak Gubernur dan juga Ibu Wakil Gubernur yang basisnya adalah dokter, dan kita banyak sekali. Dan Ibu Wakil Gubernur langsung nelpon kita kalau ada kekurangan yang ada di Bandar Lampung, dan alhamdulillah apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kita lakukan ini selalu berkolaborasi dengan Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Gubernur. Wamenkes menegaskan penanganan TBC tidak cukup hanya fokus pada pengobatan pasien. Pemeriksaan juga harus dilakukan pada keluarga dan lingkungan sekitar untuk memutus rantai penularan. Peran kader kesehatan di tingkat kelurahan dan desa sangat penting. Wamenkes meminta kader aktif mengidentifikasi kasus TBC, memberikan edukasi, dan mendampingi pasien selama masa pengobatan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 4,1 triliun rupiah khusus untuk penanganan TBC, termasuk pengadaan alat ronsen dan insentif kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. Dinas Kesehatan terkait, jadi teman-teman pada waktu melakukan kegiatan itu ada pembiayaannya, sehingga saya ingin bahwa kali ini pemberantasan TB itu tepat. Jadi nanti contohnya ya, kan ada 20.000 orang yang akan diperiksa di Bandar Lampung. Kalau 20.000 orang yang diperiksa, anggaplah yang sakit misalnya ada 2.000, yang 18.000 tidak sakit, maka yang 18.000 wajib dapat TPT. Paham ya? Wajib dapat TPT. Kalau kita mau berantas TB dari Lampung, maka semua orang yang tidak sakit harus mendapatkan obat pencegahan, pemberiannya seminggu 1 kali selama 12 kali minum. Jadi kalau kayak tadi, hari Senin, ya sudah kalau minum selama 12 kali. Sehingga kalau ada kuman tuberkulosis di badannya, kuman itu dimatikan sebelum dia bisa bangun. Daripada tahun depan dia baru bangun, itu menyebabkan masalah. Jadi pembiayaannya kita atur, kader-kader nanti di lapangan kita atur. Nanti setiap kegiatan 1 titik, kalau bisa setiap kegiatan itu cukup 100 kali 100 orang saja. Jadi kalau ada 20.000 berarti akan ada 20.000 dibagi 100 berapa ya? 20.000 bagi 100 200 ya, berarti akan ada 200 kali CKG dilakukan di seluruh Kota Bandar Lampung. Jadi nanti kita lakukan pembiayaan kepada 200 kali kegiatan, satu kegiatan itu 100 orang. Itulah yang akan kami lakukan, termasuk nanti bekerjasama dengan puskesmas, datanya langsung masuk SCTB. Dan saya sedang tadi Ibu Jihan, Ibu Wakil Gubernur, minta tolong supaya SCTB itu disederhanakan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat upaya eliminasi penyakit menular. Wamendagri mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung yang menunjukkan kesiapan paling lengkap, terutama dalam penguasaan data teknis dan pemberdayaan kader. Sampaikan oleh Pak Wamen, ngasih target kepada kita 3 tahun ini harus sudah tuntas. Makanya kiat-kiat Pak Wamen yang tadi disampaikan, praktek di lapangan kita bisa lihat bersama dari 3 pasien yang ada tadi, 1 yang TB, ya 1 lagi TB, ibunya TB, tapi ibunya enggak nganter, ya, tetapi belum pernah diperiksa, harusnya diperiksa, kalau negatif tetap diberikan obat pencegahan selama 12 bulan. Bapak Ibu sekalian,
Saya dari Kemendagri memang dapat perintah khusus juga dari Pak Menteri Pak Tito ya, menyampaikan salam hangat, salam bangga kepada jajaran Kota Bandar Lampung. Begitu juga Ketua Umum PKK Ibu Tito juga sama menyampaikan salam hangat kepada ibu-ibu PKK ya, yang memang selalu terdepan gitu, untuk menyampaikan program-program pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Jadi sekali lagi Ibu Tito memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah TB. Bapak Ibu sekalian, bicara komitmen sebenarnya saya nggak perlu bicara lagi nih, ya. Karena dari tempat kunjungan saya ini yang paling lengkap, saya harus jujurin, ya. Pak Gubernur hadir langsung, ya, Ibu Wagub hadir langsung. Kemudian Bunda Eva selaku Wali Kota juga hadir langsung dan memaparkan secara detail tentang kondisi terkini Kota Bandar Lampung dalam melakukan eliminasi serta penanggulangan tuberkulosis. Ini sungguh sangat luar biasa. Beliau hafal betul dari mulai jumlah puskesmas di kecamatan, ada puskesmas, ada apa tadi, pustu ya, ada puskel, ya, kemudian kader yang ada pun tadi dipaparkan ada sekitar 10.000. Ini juga luar biasa. Kalau di empowering, diberdayakan, permasalahan tuberkulosis ini tidak akan lama untuk menyelesaikan. Ini optimisme kita ya Pak Wamenkes ya.